Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Tresa Triandi, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2025 dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2522939 yang mengampu mata pelajaran animasi 2 dimensi di SMK Telkom Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai boleh berdoa dulu ya. Disiapkan KM-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah tidak baik. Siapa yang sakit? Oke. Ntar Bapak absen dulu ya. Sekarang bulan November. Tanggal berapa sih? Tanggal 4 ya? ya, Pak. Oke. Aisyah. Oke. Alana ada. Alifa. Oke. Arya. Harold. Sip. Diarsyah. Ada. Hah? Itu ada. Bisa segera sembuh. Oke, teman-teman. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang pipeline animasi, yaitu dalam produksi animasi itu ada yang namanya pipeline ya. Jadi bertahap. Ada yang tahu pipeline animasi apa aja? Boleh diangkat tangannya. Yang mau menyebutkan? Reproduksi, produksi, pasca ya. Oke, jadi ada 3 tahapan dalam membuat pipeline animasi. Oke, langsung aja kita masuk ke materi. Sebelum masuk ke materi, Bapak mau karena di 2D dan 3D itu ada beberapa tahapan yang berbeda. Di antaranya mungkin seperti dalam modeling ya nantinya. Oke, silakan kita nonton terlebih dahulu. Ada suaranya. Wah, keluar ya suaranya. Kenapa suaranya tidak keluar, teman-teman? Hah? Ya. Ada kok. Oh, ya. Kita setting dulu. Samsung kan? Oke, ini dia. Oke, kita mulai lagi ya.
Hi guys, welcome back to my channel. I'm Eric Bravo, and in today's video, I'm going to be giving you a brief overview of the 2D animation pipeline for a TV series. In case you're new to the channel, I created the Nickelodeon cartoon short The Outsiders and wrote the book How to Get an Animation Internship. Currently a PA script coordinator on the TV series Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. I broke down the animation pipeline into 10 sections. And in this video, I'm going to be going over the first 5, which are writing, record, boarding, animatics, and design. So, without further ado, let's get started. The animation pipeline for 2D shows starts with the writing. The first step is to create a premise. The premise is no longer than a page and it summarizes the episode. It's basically a brief overview of what the episode will be about. Once the premise gets approved, we move on to the outline. In the outline, the writers write out each scene of the story into paragraphs. The outline is longer than a one-page premise, ranging anywhere between 5 to 10 pages, depending how detailed the outline is. Comments below. If you have any questions at all, please let me know. And if you like this video, please give it a thumbs up. Stay safe, stay tuned. Until next time. See you guys. Oke, itu dia tadi penjelasan secara singkat tentang pipeline produksi animasi 2 dimensi. Nah, betul. Take VO, voice, oh ya benar, voice over. Voice over. Habis itu kita boarding ya, tadi storyboard. Storyboard. Nah, betul. Tadi desain karakter. Nah ini dalam timeline, biasanya dalam timeline produksi, ini kita tarik mungkin seperti ini ya. Nah, biasanya ada yang namanya art director atau director producer ini akan meminta untuk seorang scriptwriter menulis dulu si ceritanya dulu, konsepnya dulu, ceritanya dulu kayak gimana. Kalau udah approve, nah baru di sini si script udah beres, baru VO dan desain itu berjalan bersama. Yang ini. Jalan bersama gitu, beriringan. VO dan desain karakter. Ataupun konsep art gitu tentang dunianya kayak gimana sih, visualnya kayak gimana. Nah, ini berjalan dengan bersamaan antara apa tadi VO dan karakter ya. Nah, ini yang script. Nah, kemudian jika ini udah beres, baru storyboard artis juga ikut di sini nih. Step B. Nah, kalau lihat dari industri animasi di Indonesia, yang menjadi seorang storyboard artis juga merangkap menjadi seorang animatik. Di sini. Animatic storyboard. Nah, di sini si timeline-nya akan berjalan seperti ini. Nah, jadi leader kan? Ayo dong, jadi harus ada yang wah saya pengen jadi leadernya gitu. Prabu mau jadi produser? Oke, teman-teman. Untuk hari ini kita akan membuat kelompok. Jadi kita akan bermain peran sebagai tadi ada scriptwriter, terus ada ilustrator, ada animator, ada storyboard artist, dan mungkin ada editor juga. Jadi teman-teman Bapak harapkan kita bikin kelompok menjadi tiga kelompok. Jadi teman-teman bisa pilih sendiri teman-teman kelompoknya, boleh silakan Bapak bebaskan. Kita 3 kelompok aja, nanti boleh duduk per kelompok ya. Konsepnya seperti ini, anggap Bapak ini klien, kalian, Bapak pengen kalian membuat
dua pilihan, yaitu mengiklankan satu produk atau membuat satu musik video, klip video aja, sekitar 1 menit durasinya. Musik video yang udah misal yang lagi viral boleh silahkan kalian bikin musik videonya atau siapa lagu apa sih yang lagi viral sekarang? Lagu apa? Hah? Lagu apa nih yang lagi viral sekarang? Yilmaz sebagai storyboard artisnya gitu ya. Silakan boleh ditentukan dan nanti dikumpulkan ke Bapak untuk nama-namanya ya. Oke. Silakan. Dimulai ya. Yo, yang butuh iPad ada di depan ya. Yang perlu iPad boleh diambil silakan. Silakan dikonsep, Bapak kasih waktu untuk mengkonsep sekitar 5 sampai 10 menit. Oke. Konsepnya ya, silakan. Ini. Mana timnya? Sini, pilih ya. Pilih ya, oke. Gabung sini ya berarti ya. Oke. Tadi Bapak mintanya itu musik video boleh silakan atau mengiklankan satu produk ya. Produk minuman atau makanan ya boleh. Bebas. Cok sini. Dibawa aja kursinya atau mejanya boleh. Sepuluh menitan ya teman-teman. Maksimal 10 menit, minimalnya 5 menit untuk pengumpulan konsep. Mau jadi apa nanti? Di tim ada? Malik mau jadi apa? Animatornya? Kan beda. Oh gitu. Oke, siap. Hamas? Kamu bakal jadi apa nih nanti di tim? Jadi apa nih? Animator? Atau aset 3D? Bikin aset 3D-nya? Cuci muka deh. Boleh kalau mengantuk? Aman? Oke. Gimana? Lagunya apa? Mau milih lagu atau produk? Lagu. Oke, dari sini musik videonya udah ditentukan apa? Kita masih milih sih Pak, ada 2 musik video yang kita mau jadiin MV itu. Yang satu itu Delantis yang lampu merah, satunya lagi Juicy Lucy. Lampu merah, Delantis. Bukannya Juicy Lucy yang lampu merah? Lampu kuning ya? Lampu hijau. Oke. Siap, boleh. Silakan.
Kelompok ini gimana? Lagi nyari konsep story-nya. Konsep story. Jadinya musik video. Iya. Musik video ya? Iya. Apa? Lagu apa? Bunga mawar. Bunga maaf. Bunga, Bunga mawar, bener Pak, mawar. Bunga Mawar. Lagu Sunda Bunga Mawar. Iya. Lagu Sunda Bapak, kita kan Sundaable. Oke. Siap. Oke, untuk kelompok ini gimana? Kelompok Phil ya. Mau apa? Bikin animasi produk atau musik video? Musik video juga. Jadi apa musiknya? Hah? Lagu siapa ya? Siapa? Kayak gimana tuh? Mana coba? Lagu luar negeri berarti. Oh gitu. Gak apa lagi Bapak. Bapak, boleh silakan lanjut. Ayo di sini mau gabung di sini enggak? Mejanya boleh digeser aja. Hah? Kursinya boleh silakan. Ayo untuk leadernya boleh kirimkan ya nama-nama anggota kelompoknya sama posisinya yang jadi apa. Anggota kelompoknya posisinya siapa aja gitu, yang jadi storyboardnya siapa, animatornya siapa gitu. Silakan ditulis di kertas lembar boleh. Boleh diketik di grup boleh silakan. Yang butuh iPad boleh ya, silakan. Nggak tahu bapak. Oke. Sudah beres konsep? Konsepnya? Ayo. Hati-hati Serena. Tajam. Hati-hati. Hati-hati itu. Cutter. Jangan lah.
memaparkan untuk konsepnya. Coba pitching Aisyah konsepnya. Ya dipaparkan untuk lagunya apa, terus desain karakternya seperti apa. Bentar, Pak. Wait, aku masih Ya, habis waktunya. Oke, teman-teman mohon perhatian. Ada kelompok 2 yang ingin memaparkan tentang konsep dari video musik yang akan di cover atau dibuat versi animasinya ya. Silakan Aisyah atau Ilma atau siapa yang mau pitching ke depan. Silakan. Halo teman-teman, kita dari kelompok 2. Kita tuh mau ngebawain lagunya Gelantis yang lampu merah. Kayak gimana tuh musiknya? Udah gak? Coba di play dulu sedikit. Biar tergambar kayak gimana ntar konsep. Lagunya cukup terkenal sih, Pak. Kalian pasti Viral. dengar semua sih. Yang ini ya. Oke. Sip. Boleh dijelaskan kira-kira konsep nanti visualnya kayak gimana atau story-nya kayak gimana, Bro? Jadi main ceritanya tuh tentang seorang cowok berusaha untuk mengejar cewek yang dia sukai, tapi terhambat oleh lampu merah. Ya. Jadi simbol lampu merah tuh sebagai simbol dari pembatasan, kayak penolakan atau yang lain. Red flag-nya lah. Terus kita bakal ngevisualinnya ada pop cewek sama pop cowok yang berseberangan di antara kereta api gitu ya. Oke. Sip. Oke. Thank you Ali sama Aisyah. Oke, ada satu kelompok lagi yang mau menjelaskan, silakan. Kelompok Kalana, boleh. Udah diupload belum ininya visualnya? Coba diupload dulu aja. Satu kelompok lagi dulu aja ya. Terakhir, sebelum Bapak tutup. Gak apa-apa, sok dikumpulkan dulu aja. Siapa yang mau pitching silakan ke depan. Jangan diupload dulu, udah diupload belum? Yuk. Silakan, satu lagi. Oke, kelompok 3. Sip. Pegang. Oke, wah ini konsepnya bagus nih. Silakan dipaparkan. Nggak perlu opening kan? Nggak usah.
Jadi konsep kita tuh kayak timeline-nya tuh berada di era medieval gitu, yang ya kerajaan-kerajaan gitu. Terus kita tuh musik videonya ngeceritain tentang apa sih? Kesatria, princess, sama prince gitu. Aku lupa bahasa Indonesianya. Pangeran, terus princess apa? Putri. Kesatria, putri, pangeran. Nah, jadi si kesatrianya ini tuh sebenarnya dekat sama si putrinya. Tapi karena biasanya putri itu harus dinikahkan dengan pangeran dari kerajaan lain. Jadi ya gitu sih latar belakangnya. Ini lagunya apa tadi? Lupa belum dijelasin. Lovey ya. Ini lagunya ntar. Nah, ini mah Bapak nggak apa. Siap. Oke, siap. Thank you untuk kelompok 3. Masih cukup nggak nih kelompok ini? Udah ready nggak? Belum? Belum? Udah nggak apa-apa. Oke. Teman-teman. Oke, teman-teman, mohon perhatian sebentar. Gimana nih hari ini perasaannya di kelas pembelajaran ini? Ada. Jadi teman-teman merasakan apa nih? Jadi apakah kebayang nggak nanti kira-kira di industri animasi kayak gimana gitu ke depannya? Bayang ya. Jadi Bapak harap teman-teman sekarang untuk kedepannya itu bisa memfokuskan skill yang mau diasah. Misal tadi sekarang kan teman-teman ada yang udah jadi storyboard, ada yang udah jadi background artist. Bapak harap karena memang juga di sekolah kita ini akan ada yang namanya spesialisasi. Program spesialisasi itu di kelas 11 khususnya. Nanti jadi teman-teman akan diarahkan untuk mendalami satu skill saja karena itu permintaan industri gitu. Di industri itu waktu itu sempat meminta jangan membuat siswa menjadi general. Istilahnya cukup membutuhkan siswa yang mempunyai skill satu saja gitu, sudah cukup gitu. Spesialisasi di satu bidang. Misal yang mau jadi ilustrator ya harus di ilustrator, mau jadi 3D asset, mau jadi 3D animator, yang jadi rigging juga rigging gitu misal. Seperti itu. Jadi Bapak harap teman-teman di sini bisa mulai mengasah terus skill yang difokuskan ya. Begitu saja. Bapak akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatian dan pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya. Yo. Boleh istirahat ya, teman-teman. Oke, thank you. Assalamualaikum.